Selamat sore buat para pendengar podcast ya udahlah ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang atau ya selamat apapun itu. Yang jelas ya semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat di luar sana. Nah, jadi di episode kali ini aku sebenarnya mau memperkenalkan diri bahwa aku ini adalah seorang mahasiswa gitu. Mahasiswa yang bersekolah, yang nggak bersekolah sih, berkuliah lah ya, ya kuliah ya sekolah ya, apapun itulah ya. Ya pokoknya aku kuliah di sebuah universitas di kota Malang gitu, dan aku berdomisili di Malang, juga lahir di Malang gitu. Sebelumnya nama aku Faza Fauzan Adima nih. Nama aku Faza Fauzan Adima, dan aku mau bercerita sedikit nih tentang podcast ya udahlah ini. Jadi podcast ya udahlah ini sebenarnya adalah podcast yang emang aku pingin bikin gitu, yang aku bikin di akhir-akhir tahun, banget di tahun 2020 ya, kisaran tanggal berapa ya, kurang lebih. Pokoknya ya udahlah, podcast ini emang bener-bener baru. Aku pengen bener-bener mepet banget sama akhir tahun. Aku pengen bikin podcast ya udahlah gitu, dan aku sendiri yang siaran gitu sebagai seorang host. Dan di tahun 2021 ini, karena aku belum sempat merealisasikan mimpi-mimpiku sebagai seorang yang ingin berkarya di tahun 2020, maka aku tumpahkan semua apa yang aku inginkan, yaitu berkarya di tahun 2021, yaitu dengan bikin podcast ya udahlah ini. Nah, sebenarnya kenapa kok aku namain podcast ini podcast ya udahlah, karena aku waktu itu gini, aku pengen bikin podcast, tapi aku bingung apa sih ya judul judul yang bagus buat bikin podcast itu apa gitu. Aku bingung gitu kan, terus aku mikir kayaknya dinamain podcast bingung tuh cocok deh gitu. Tapi setelah itu aku pikir-pikir lagi gitu, kenapa kok nggak dibikin podcast bingung gitu, ketika atau bingung podcast gitu. Tapi ketika akhirnya aku mikir lagi gitu waktu itu, kayaknya kalau bingung podcast kayak gimana ya, kayak nggak enak aja gitu didengarnya. Nah, sebenarnya bahkan ya udah podcast itu, ya udahlah podcast itu pun juga nggak terlalu enak didengar gitu. Tapi ya udahlah podcast itu aku terinspirasi dari bahwa apapun namanya, apapun nama podcastnya, ya udahlah gitu, ya udahlah, jalanin aja gitu, jalanin aja, lakuin aja, bikin gitu. Jadi makna kata ya udahlah ini ya akhirnya punya konotasi baik gitu, bahwa apapun yang terjadi ya udahlah, jalanin aja gitu. Jadi di podcast ya udahlah ini aku bener-bener nggak tahu gitu apa nama podcastnya, tapi ya udahlah, jalanin aja, ya udah aku namain ya udahlah podcast gitu. Karena aku nggak tahu mau kasih judul podcastnya podcast apa ya gitu, mau dikasih nama sebagus apapun kayaknya juga ya nggak gimana-gimana banget gitu. Tapi kalau ya udahlah podcast, ketika mau bikin podcast ya udahlah, jalanin aja gitu. Jadi bener-bener jadi pacuan gitu lah. Padahal kata ya udahlah ini menurutku mungkin ya menurut banyak orang, ya udahlah ini adalah kata yang mempunyai mungkin konotasi negatif, yaitu pasrah gitu. Pasrah gitu, misalkan mungkin habis apa ya, ya apapun yang terjadi, mungkin kegagalan gitu, terus ya udahlah, udah kayak pesimis aja gitu. Tapi justru kata ya udahlah ini bagi saya malah justru jadi sebuah cambuk gitu. Apapun yang terjadi gitu, apapun yang kamu inginkan gitu, ya udah, ya udah gitu, lakuin aja, bikin podcast. Ya baik buruk, jelek bagus, ya udah gitu, upload aja gitu, nggak ada yang tahu. Nah, di episode kali ini aku mau bahas serba-serbi awal tahun gitu, vibes awal tahun. Biasanya kalau awal tahun ya, atau tahun baru gitu deh, tahun baru tuh bener-bener hal-hal yang kita bahas itu pasti kita ngerti pasti bahwa tahun baru itu pasti hari malam yang meriah gitu. Malam tahun baru pasti malam yang meriah. Tapi berbeda dengan tahun ini, karena tahun ini kita cuma bisa ada di rumah aja. Mungkin ya walaupun mungkin di rumah temen ya, tapi kan tetap di rumah aja gitu. Nah, biasanya kan kalau kita bahas awal tahun gitu ya, di awal tahun tuh atau malam tahun baru,
kita itu biasanya melakukan tahun baruan atau pesta tahun baruan gitu. Biasanya pesta tahun baruan ini kita kan kayak ngikut event di mungkin di klub malam gitu atau mungkin di kafe atau di restoran gitu. Atau mungkin bahkan ya kecil-kecilan kayak sekarang ini di rumah aja gitu. Nah, kalau di rumah aja itu sebenarnya juga hal-hal yang tetap berkesan bagi aku, tetap bagus gitu. Karena kalau kita biasanya ya kalau kita ikut event di suatu tempat gitu, pasti kan kayak wah malam ini berkesan banget, malam tahun baru ini berkesan banget gitu. Kita ngerayain tahun baru di tempat bareng teman-teman gitu, berkesan. Tapi hari ini kita cuma bisa ya di rumah aja gitu. Dan menurutku ya nggak apa-apa gitu. Itu bahkan menurutku ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan orang yang kita sayang gitu, itu akan jauh lebih berkesan gitu daripada hal-hal yang kadang kita pun juga belum pernah tahu rasanya atau mungkin kita pun udah biasa merasakannya gitu. Mungkin dari tahun ke tahun kita selalu ikut event gitu, tapi kita nggak ngerayainnya sama orang yang kita sayangi gitu. Misalkan kita ngerayainnya cuma sama orang-orang situ-situ aja atau mungkin ya teman sekedar teman gitu, sekedar teman pesta gitu atau mungkin teman teman main gitu. Tapi beda kalau misalkan kita ngelakuin tahun baru sesuatu itu misalkan sesederhana kita bakar-bakar sate atau mungkin bakar-bakar ayam, bakar-bakar daging sama teman-teman yang emang deket sama kita dari lama dan kita sayang sama mereka gitu. Dan itu pasti akan tetap jadi malam berkesan walaupun ya tetap di rumah aja tuh gitu. Dan itu sih kalau tahun baru ya, malam tahun baru. Nah, kalau di malam dan tahun kalau serba-serbi tahun baru lagi ini ya yang biasanya yang pasti mungkin ya pasti dimiliki semua orang itu adalah resolusi gitu. Tapi entah mungkin ada yang nggak punya resolusi juga ya, aku nggak tahu. Tapi menurutku setiap orang pasti punya resolusi di tahun depan. Tahun depan aku harus apa, aku harus apa, aku harus apa. Nah, resolusi ini pasti dibikin sama semua orang ya, menurutku ya. Ini resolusi ini pasti dibikin oleh setiap orang sebelum akhir tahun. Sebelum akhir tahun mereka mengevaluasi diri, kemudian setelah mereka evaluasi diri, mereka bikin resolusi buat di tahun depan. Resolusi ini kayaknya bagusnya resolusinya gini deh gitu. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita bikin resolusi, justru resolusi itu malah nggak jalan gitu. Dan dari pengalamanku pribadi, kenapa resolusi ini nggak jalan gitu dari tahun ke tahun gitu. Ternyata ya mungkin resolusi kita aja yang terlalu banyak gitu. Jadi target kita terlalu banyak, terlalu tinggi sehingga kita terlalu banyak mikir gitu, terlalu mikir gitu. Dan lebih fokus ke perencanaannya atau fokus ke bagaimana cara melaksanakannya, bukan fokus ke melaksanakannya gitu. Jadi itu sih menurut aku kenapa resolusi itu kadang sering gagal gitu. Nah, tapi itu balik lagi ke opini kalian masing-masing. Dan buat aku lagi ya, selain resolusi di tahun baru itu pasti kita biasanya ya kalau malam tahun baru itu liburan atau mungkin masih tahun-tahun baru gitu ya, masih tanggal 1 atau sampai tanggal 5 atau mungkin tanggal 1 sampai tanggal 7 kita itu pasti masih ada vibe liburan gitu ya. Masih ada aura-aura buat liburan gitu, masih ada hawa-hawa enak lah ya buat liburan. Nah, aku tuh seneng banget sebenarnya kalau diajak bahas liburan gitu. Tapi hari ini aku yang ngajak kalian bahas tentang liburan gitu, terutama liburan akhir tahun. Kalian bisa ceritain liburan akhir tahun kalian ya di kolom komentar atau mungkin di DM di Instagram secara pribadi. Dan tetap kalau tahun ini ya tetap laksanakan protokol kesehatan ya, walaupun kalian ingin liburan, pengen liburan tetap laksanakan protokol kesehatan ya demi bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi supaya pandemi ini bisa berakhir. Jadi kata-kata semoga pandemi ini berakhir, semoga pandemi ini berakhir itu bukan cuma sekedar semoga tapi juga supaya gitu. Jadi juga direalisasikan gitu. Jadi bukan cuma sekedar doa tapi juga diupayakan gitu.
itu akan jadi benar-benar momen yang luar biasa sebenarnya. Dan kalau kita bahas liburan tuh sebenarnya kalau di Malang itu, aku ya sebagai warga Malang, sebagai orang yang emang dari lahir udah tinggal di Malang, seneng banget bisa ngerasain liburan di kota Malang. Karena apa? Karena pilihan liburan buat di kota Malang itu banyak banget gitu. Kayak contohnya nih Paralayang gitu. Walaupun aku kalau tahun baru ya, tahun baru aku belum pernah ke sana sebenarnya, jujur aja, ke Paralayang. Tapi pernah satu malam aku pergi ke Paralayang dan aku ngerasa senang banget di sana ya. Kayak bener-bener ngelepas penat aja gitu. Jadi bener-bener hawanya tuh di sana sejuk banget, enak banget gitu. Kita ngeliatin lampu-lampu kota dari atas gitu. Dan juga di Paralayang juga itu ada spot foto gitu. Jadi buat kalian yang mungkin suka foto-foto atau setiap kali pergi kemana harus foto gitu kan. Jadi di Paralayang pun juga ada gitu. Tapi kalau kalian misalkan bosan dengan hal-hal yang seperti itu ya, kayak mungkin ngeliatin pemandangan gitu. Dan aku sebenarnya yakin sih kalau orang itu lebih nggak bosan sih kalau ngeliatin pemandangan gitu. Kalau kalian bosan dengan pemandangan, kalian itu bisa hmm, mungkin pergi ke kafe-kafe gitu. Di Kota Malang banyak banget ada kafe-kafe gitu. Atau mungkin buat kalian yang baru tahu gitu, baru tahu Kota Malang, aku bisa kasih saran, kalian mungkin bisa liburan ke Kampung Warna-Warni. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat menurut saya nih, dengan saran, saran dan syarat ya dari saya. Ini syarat dari saya, tapi ya itu terserah kalian mau melakukan apa enggak. Tetap laksanakan protokol 3M. Kampung Warna-Warni ini berlokasi di tepatnya di daerah Jodipan ya, dekat stasiun Kota Malang, dekat stasiun Kota Baru. Kalau Kota Malang, kalau karena di Kota Malang ada 2 stasiun ya, banyak sih sebenarnya, tapi nggak 2 stasiun aja sih sebenarnya sih ya, sorry, dekat stasiun Kota Baru gitu. Karena eh, setahu gue emang kayaknya orang lebih tahu daerah Jodipan itu lebih identik dengan stasiun Kota Baru gitu. di di stasiun kota, nah nama stasiunnya kalau nggak salah stasiun Kota Baru gitu ya, pokoknya di situlah. Agak nggak jelas sih. Ya maklum lah, masih baru bikin podcast gitu. Nah, kalau misalkan kalian masih kayak suka itu kalau buat spot foto ya, kayak misalkan di kampung, mungkin kalau kalian ngerasa kurang puas di kampung Jodipan gitu, sebenarnya masih banyak lagi gitu tempat spot foto yang bagus buat di kota Malang, cuman aku baru bisa nyebutin Kampung Warna-Warni itu aja sih. Eh, Kalau misalkan buat spot foto sendiri, sebenarnya juga bagus juga sih kalau kalian itu foto di kafe, karena zaman sekarang itu pasti kafe tuh menyediakan konsep yang sangat unik banget, konsep yang menarik banget, sehingga ketika balik dari kafe kalian nggak tinggalin foto yang jelek gitu, tinggalin foto yang bagus gitu. Jadi kayak kayak hampir di setiap kafe di Malang itu enak lah dibuat foto gitu, jadi dapat spot foto yang bagus gitu. Intinya kalau main di kafe gitu ya, dapat spot foto yang bagus. Dan menurutku emang kafe zaman sekarang menyediakan konsep yang unik-unik banget dan menarik-menarik banget, sehingga kita tertarik ke sana bukan cuma buat minum kopi, tapi juga buat ya refreshing mata gitu ya. hmm. Nah, kalau selain kafe di kota Malang sendiri ya, kalau misalkan kalian nggak terlalu suka barangan mungkin, atau kalian lebih suka ke bioskop gitu, di Malang sendiri juga banyak, masih banyak gitu tempat-tempat bioskop. Tapi kalau pandemi ini aku belum tahu banyak ya, belum tahu banyak apakah ada tempat bioskop yang udah buka di kota Malang, atau mungkin ya emang belum pada dibuka gitu. Aku belum tahu banyak tentang bioskop. Nah, kalau itu seputar liburan di kota Malang ya, tempat-tempat wisata sebenarnya masih banyak banget. Nah, kalau kita tarik ke kabupaten gitu, ke kabupaten Kota Malang,
ya sebenarnya juga masih banyak juga gitu loh, cuman ya mungkin aku sendiri juga jarang, bukan jarang keluar rumah ya, kayak ya aku sering keluar rumah cuman ya mainnya di situ-situ doang gitu lah. Ya maklum lah ya mungkin. Ya tapi sebenarnya kalau di Kota Malang itu banyak banget ya, intinya gitu aja deh, di Kota Malang itu banyak banget tempat wisatanya itu banyak banget gitu kabupaten, cuman aku belum tahu banyak, udah gitu aja sih. Nah sebenarnya di Malang sendiri itu juga punya pantai gitu, dan kayaknya udah banyak yang tahu sih, itu bukan bukan rahasia umum deh kayaknya. Kalau Malang udah punya banyak Pak, Malang itu sebenarnya punya banyak pantai gitu, dan kalian bisa mampir ke sana gitu. Nah tapi karena apa, sekarang ini lagi pandemi juga ya, tetap jaga protokol kesehatan jadi supaya nggak terlalu memperpanjang mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, di tahun 2021 ini pasti banyak banget yang mungkin berharap bahwa pandemi ini cepat selesai. Sama seperti saya. Dan mungkin di tahun 2020 mungkin banyak banget orang yang ngerasa resolusinya nggak jalan gara-gara pandemi ini. Buat orang-orang, buat kalian yang di luar sana yang lagi dengerin podcast ini, it's okay buat gagal, it's okay buat nggak ngelaksanain resolusi itu tadi gitu, nggak apa-apa gagal gitu, karena setiap orang sukses pun pasti merasakan gagal gitu, dan gagal itu wajar, salah itu wajar, salah itu manusiawi banget kok gitu. Jadi tetap kalian bisa bikin resolusi apapun itu, upayakan dengan maksimal gitu ya. Kalau kalian mau berkarya, ya silahkan berkarya gitu. Kalian mau jadi youtuber, silahkan jadi youtuber. Kalian mau jadi seorang penyanyi atau musisi, silahkan gitu. Yang jelas kalau kalian gagal, wajar gitu. Kalian harus punya mindset apa-apa gagal, tinggal coba lagi gitu. Tinggal belajar dari kegagalan dan coba lagi buat mencapai tujuan. Ya mungkin itu aja sih di episode kali ini buat aku, sampaikan tentang vibe awal tahun gitu ya. Agak agak anu aja sih, agak keputus-putus karena ya maklum lah, masih baru lah ya. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast ya udahlah, dan stay motivated, tetap jaga keselamatan, tetap jaga protokol kesehatan supaya kita bisa berupaya untuk mengurangi mata rantai penyebaran virus corona. Selain itu juga ya apa, doa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dapat kita realisasikan. Itu aja dari saya Fazal Fauzan Adima. Stay motivated. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menjalani harimu dengan bahagia. Jangan lupa bahagia hari ini.